Tetapi yang saya aneh, hari ini saya banyak sekali mendapat komplain dari warga Bapak yang di daerah-daerah pedesaan, terutama Garut Selatan. Mereka selalu komplain jalan butut, jembatan butut, itu saja yang diomongin. Nah, karena saya mendapat komplain dari warga Garut secara terus-menerus, terutama daerah pedesaan, ini yang paling sering komplain tuh Garut dan Sukabumi. Nah, maka saya berinisiatif untuk merubah cara pengelolaan bantuan keuangan. Jadi, dana untuk desa bukan dikurangi, Pak. Ditambah lebih besar lagi dibanding tahun yang lalu. Malah 2 kali lipat. Cuman kami akan membagi skala prioritas, yaitu menyelesaikan jalan-jalan yang jelek di desa secara bertahap dan nanti menyebar ke seluruh provinsi Jawa Barat. Dan salah satu prioritas kami dari jalan-jalan desa yang jelek itu adalah salah satunya ya Kabupaten Garut. Kami ingin beresin agar tidak ada masyarakat yang teriak-teriak lagi jalan jelek. Tapi kalau Bapak keberatan terhadap apa yang kami lakukan, ya nggak apa-apa. Saya geser ke kabupaten lain yang lebih membutuhkan. Nah, gimana? Mohon maaf Bapak, 10 tahun Bapak menjabat sebagai Bupati Garut, apakah pembangunan infrastruktur sudah merata? Sepertinya tidak. Soalnya banyak sekali laporan-laporan, aduan-aduan dari masyarakat Garut soal jalan butut, jalan rusak, baik jalan desa maupun jalan kabupaten. Pertanyaannya, Bapak 10 tahun tidak bisa membangun jalan. Nah, sekarang pemerintah Provinsi Jawa Barat perhatian ke Kabupaten Garut. Oke. Kudu nama bunga atau merenan. Yang viral kemarin nih, soal jembatan Cirahong. Respon cepat KDM malah dikritik nih oleh Ketua PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Kang Ahim. Katanya harusnya tabayan dulu dong. Lah gimana? Ini kan pungli. Walaupun sudah bertahun-tahun, praktik ini tuh harus dihentikan dan harus dikasih solusi. Misalnya nih kata netizen, kasih aja lampu merah misalnya. Dan walaupun menghidupi 30 keluarga yang secara bergantian menjaga jembatan ini, tapi tetap aja praktiknya pungli. Harusnya ada solusi lain, misalnya dipekerjakan atau bagaimana. Ya, benar. Atau misalnya lebih simpel pakai lampu merah tadi. Saran netizen, ya ini harusnya direspon dengan baik, bukan dengan kritik dong. Gimana? Langkah KDM udah bener kok menghilangkan praktek pungli yang ada. Ya namanya pungli ya tetap pungli ya, nggak bisa dibenarkan juga gitu loh guys. Kalau Serius. kemudian suatu saat ada angkot listrik, Iya, ya mobil listrik, iya, dibikin angkot iya, tanpa DP, iya, ngambilnya Bapak tinggal cicilan bulanan, iya, misalnya kerjasama dengan BJB, iya. Bapak bisa nggak? Bisa sih, Berani nggak? berani. Angkotnya dimodif, Iya, biar anak-anak sekolah pada naik angkot, iya. ada musiknya, ada ini, Mau, Iwan? mau Iya. gitu. Ada bertanya-tanya gitu loh. Diangge naon dana triliunan teh pembangunan teka taringgal. Tuh. Nya, ya punten naros ya mah. Jalan ngeusidik bararutu 3 rute. Soalna loba masyarakat Garut anu bebeja ka bapak aing lewat media sosial bahwa jalan di Garut teh bararutut. Bapak aing teu bisa dibohongan. Teu bisa ditutup-tutupan, ayeuna mah aya media sosial. Tinggal divideokeun, dipoto, laporkeun ke media sosial. Anu bapak ngakritik ngesidik kan jawabanana karena bapak teu ngabangun. Nya, pemerintah daerahna loba ngantep kan dana pembangunan jalan teh. Duit teh gara-gara diasup. Nya, cekap sakit mah meureun ngajelaskeun. Cuman bapak keur ngajawab. Diangge naon eta artos triliunan anu lebat ka Garut teh. Ni asa hareudang. Sampai meninggal loh, dikeroyoknya sampai meninggal anjir. Kirain yang kayak gini tuh udah nggak musim gitu 2026, kirain yang kayak gini tuh udah nggak ada, masih ada ternyata. Menyikapi peristiwa yang terjadi pada diri Pak Dadang yang meninggal karena dipukul oleh sekelompok orang, anak muda yang melakukan upaya pemalakan. Halo sobat kebut, kembali lagi bersama saya di sini. Kita akan melihat dari video Bapak
KDM atau Bapak Kang Deddy Mulyadi ya Sobat Gabut. Kita di sini akan melihat ada perubahan apa dan ada permasalahan apa dari Jawa Barat ini ya Sobat Gabut. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita lihat ke video yang pertama. Let's go. KDM berantas pungli di jembatan Cirahong lalu disuruh tabayun sama Ketua PPDI Kang Ohim. Oh ini gara-gara yang di Cirahong ini guys, ini dari Tasikmalaya ya, kita lihat ya. Yang viral kemarin nih, soal jembatan Cirahong. Respon cepat KDM malah dikritik nih oleh Ketua PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Kang Ahim. Katanya harusnya tabayan dulu dong. Lah gimana? Ini kan pungli. Walaupun sudah bertahun-tahun, praktik ini tuh harus dihentikan dan harus dikasih solusi. Misalnya nih kata netizen, kasih aja lampu merah misalnya. Dan walaupun menghidupi 30 keluarga yang secara bergantian menjaga jembatan ini, tapi tetap aja praktiknya pungli. Harusnya ada solusi lain, misalnya dipekerjakan atau bagaimana. Ya, benar. Atau misalnya lebih simpel pakai lampu merah tadi. Saran netizen, ya ini harusnya direspon dengan baik, bukan dengan kritik dong. Gimana? Langkah KDM udah bener kok menghilangkan praktek pungli yang ada. Ya namanya pungli ya tetap pungli ya, nggak bisa dibenarkan juga gitu loh guys. Ada di Jawa Barat apapun bentuknya. Nih lihat videonya nih. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat lakukan perbaikan lantai jembatan. Viralnya video dugaan pungutan liar atau pungli dan Cirahong yang menghubungkan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya memicu beragam reaksi publik. Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis, Mat Himawan, lebih menyoroti respons Gubernur Jawa Barat, Mulyadi, dalam menanggapi isu pungli di Jembatan Cirahong. Respons yang disampaikan KDM seharusnya tidak hanya cepat tetapi juga didasarkan pada penelusuran fakta di lapangan atau tabayun terlebih dahulu. Saya justru menyesalkan respons Pak Gubernur. Emang respons harus cepat, tapi juga harus tepat. Jangan karena viral langsung ditanggapi tanpa tabayun lebih dulu, ujar pria yang akrab disapa Mas Ahim tersebut. Ia menilai, jika ditelusuri lebih dalam, banyak komentar negatif justru datang dari netizen tidak pernah menggunakan jembatan Cirahong. Sementara itu, pengguna rutin jembatan dari wilayah Ciamis dan Tasikmalaya justru cenderung memaklumi keberadaan pungutan tersebut. Mas Ahim menjelaskan, keberadaan penjembatan memiliki peran penting, tidak hanya mengatur arus lalu lintas, tapi juga menjaga keamanan pengguna. Mengingat kondisi jembatan yang hanya bisa dilalui satu arah, sistem buka tutup dinilai sangat diperlukan. Ia juga mengungkapkan, aktivitas penjagaan di jembatan Cirahong melibatkan lebih dari 30 kepala keluar yang bergantian bertugas. Tradisi ini, kata dia, sudah berlangsung puluhan tahun tanpa campur tangan pemerintah. Lebih jauh, Mas Ahim juga menyinggung janji lama KDM terkait pembangunan jembatan Cirahong hingga kini belum terrealisasi. Ia menyebut, sejauh yang diketahui, belum ada alokasi anggaran pembangunan jembatan tersebut dalam APBD Provinsi Jawa Barat. Sebagai warga Pawindan sekaligus pengguna jembatan Cirahong, ia mengaku menyayangkan viralnya isu tersebut tanpa diiringi paman menyeluruh terhadap kondisi di lapangan. Bahkan jembatan legendaris milik PT KAI dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan perbaikan lantai jembatan senilai 1 miliar lebih. Untuk itu, tidak ada alasan bagi siapapun untuk memungut uang warga menggunakan jembatan tersebut. Karena itu anggarannya berasal dari anggaran provinsi. Dan apabila masih terus dilakukan pungutan, maka kami akan melakukan tindakan. Saudara sudah melakukan pungutan liar. Nih yang viral. Gimana guys? Tanggapannya gimana ini guys? Soalnya ini ada pro dan kontra gitu. Kalau orang Tasik dan orang Ciamis pasti ngerasain lewat sini gitu loh. Pasti setiap harinya yang bolak-balik Ciamis Tasik pasti lewatnya sini gitu loh guys. Lebih cepat. Kemarin nih. Juga sih, bener sih. Maaf sebenarnya apa yang harus dijaga. Nah kan masih banyak pro dan kontraknya gitu loh guys. Kami pengguna jalan Cirahong merasa terbantu adanya yang jaga jembatan Cirahong, katanya. KDM tidak mengerti persoalan, katanya. Tuh gimana ini guys, gimana menurut kalian ya? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Pak Deddy. Apa ini nih? Ini dari akun Deddy Mulyadi Official. Untuk warga Nanggung Kabupaten Bogor saya sudah sampaikan. Ini berganti guys. Untuk warga Nanggung Kabupaten Bogor saya sudah sampaikan ke Pak Bupati, anggarannya sudah dialokasi dalam APBD 2026 dan dalam proses lelang, katanya guys.
Kita lihat Iya videonya. kumaha tingali Pak Dedi. Jalan model kieu, astagfirullah. Iya teh. Jalur mana? Iya teh jalur Pemda Pak Dedi, tingali ini rusak Jelek kieu. banget jalannya anjir. Oh, nu peduli pokoknya mah ka dieu mah Pak Dedi. Ieu teh lokasi di mana, Andres? Di Kampung Cadas Leur, Cadas Kampung Cadas Leur. Desa Bantar Karet, Desa Bantar Karet. Kecamatan Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Buat warga Nanggung, Kabupaten Bogor, keluhannya sudah saya terima dan saya sudah sampaikan ke Pak Bupati Kabupaten Bogor. Pak Bupati menjawab sudah dialokasikan dalam APBD 2026 dan dalam proses lelang. Oh, lagi-lagi proses lelang, guys. Lagi proses lelang. Ini sebentar lagi kalau udah proses lelang. Tunggu saja, karena nanti juga terrealisasi. Bangunan semuanya harus berproses, bertahap, dan tentunya hasilnya harus lebih baik. Salam untuk warga Nanggung. Nanggung jalannya, nanggung hasilnya. Kita jangan nanggung, kita wujudkan yang sekaligus sempurna. Oke, mantap Pak Bapak Kadem. Langsung saja wujudkan yang paling sempurna katanya. Pak, saya warga Jateng, jalannya rusak, mau ngadunya ke siapa ya? Kejauhan, warga Jateng kejauhan. Kalau ngadunya ke Jabar, kejauhan itu mah, jujur. Itu serius bener-bener kejauhan, guys. Anaknya punya gubernur Jabar langsung dinotif. Kalau saya gak tahu di Banten ada enggaknya. Target Banten mah bener-bener korup terbesar di Banten mah. Waduh. Ini langsung set respon set langsung lelang, langsung mau dibenerin jalannya, bener-bener terbaik guys. Oke guys, kita lanjut lagi nih. Ini dari akun TikToknya percaya gak percaya KDM ketemu janda cantik saat kondangan di Tasikmalaya. Buset. Kondangan orang gak dikenal, sambil bawa amplop yang tebal, KDM ikut makan bareng tamu yang lain. Gak disangka dia ketemu sama cewek cantik yang baru setahun menjanda. Sudah berapa lama sendirinya teteh? Setahun. Waduh, baru bro. Baru setahun. Punya anak berapa? Sekarang yang biayai anak siapa? Kadang dikasih sama ayahnya tapi nggak tentu. Enggak tentu. Ayahnya orang Tasik. Ya. Boleh nggak aku ngasih sama anaknya? Emang bener guys, dari kemarin gini nih guys. Dari kemarin Duda satu ini lihat tahu aja gitu sama yang bening-bening tuh. Tahu aja. Rezeki yang punya hajatan didatangi KDM calon presiden RI masa depan itu. Salam dari Palembang, Sumsel katanya, buset. Langsung calon jadi presiden ya guys ya. Belum tahu ya, kita lihat dulu kemajuan Jabar sampai mana sama Bapak KDM gitu guys. Kita harus lihat dulu guys jejak-jejaknya. Oke guys, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Dari akun percaya gak percaya lagi. Keren, Deddy Mulyadi akan rombak angkot di Jawa Barat jadi mobil listrik. Wow. Kalau bener sih gila sih ini guys, sumpah guys. Kalau bener terwujud ini sumpah bener-bener gila guys. Lagi datang bawa kabar gembira. Jadi kemarin KDM ketemu sama seorang kakek sopir angkot di pinggir jalan. Ternyata si kakek ini hidup sebatang kara. Melihat angkotnya butut dan udah tua, KDM jadi punya ide buat bikin inovasi baru. Dia bakalan ngasih jalan buat para sopir angkot biar bisa kredit angkot listrik tanpa DP. Nantinya angkot di Jabar bakalan cantik dan green energy. Sumpah ini sih keren banget. Sumpah bener guys, sumpah guys. Kalau ini terjadi, wah gila sih. Kalau Serius. kemudian suatu saat ada angkot listrik, Iya, ya, mobil listrik, iya, dibikin angkot iya, tanpa DP, iya, ngambilnya Bapak tinggal cicilan bulanan, iya, misalnya kerjasama dengan BJB, iya. Bapak bisa nggak? Bisa sih, Berani nggak? berani. Angkotnya dimodif, Iya, biar anak-anak sekolah pada naik angkot, iya. ada musiknya, ada ini, Mau, Iwan? mau Iya. gitu. Sama kayak di Purwakarta dulu pas beliau jadi bupati, angkotnya banyak banget. Kayaknya di Jabar cuma di Purwakarta yang angkotnya 11 nomor lebih. Bedanya gak listrik doang. Wih, di Ciamis masih banyak angkot. Tasik juga masih banyak angkot guys. Semoga ini terjadi guys. Kalau benar-benar terjadi, wah ini gila sih seriusan guys. Oke guys, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Si Rajin kritik KDM langsung diulti. Niatnya mau jelekin KDM malah malu sendiri. Waduh, ini Deddy Mulyadi dikritik ku mantan Bupati Garut masalah kebijakan anu jalan desa dibangun mantan Bupati Garut ya guys ya. Pemprov.
Mangga Bapak kritik mah boleh, wajar. Dah, Boleh, kita emang mah boleh. Semua boleh berkritik, guys. Semua boleh ngeritik apapun itu, guys. negara demokrasi. Mangga pada Soalnya kritik mah kita cuma demokrasi. ayeuna Bapak ge dipertanyakeun, selama Bapak ngajabat ya 10 tahun. Kan dana teh triliunan lebat ka Kabupaten Garut teh. Tapi nah jalanna meuni bararutut. Nah, Ya, punten ya naros ieu mah. Dengan nanya, ini mah cuma nanya, guys. Kemana itu duitnya? Kemana katanya? nada bertanya-tanya gitu loh. Diangge naon dana triliunan teh? Pembangunan teka taringgal. Nya, ya punten naros ieu mah. Jalan geus sidik bararutut di Garut teh. Soalna loba masyarakat Garut anu bebeja ka Bapak aing lewat media sosial bahwa jalan di Garut teh bararutut. Bapak aing teu bisa dibohongan. Teu bisa ditutup-tutupan, ayeuna mah aya media sosial. Tinggal divideokeun, dipoto, laporkeun ke media sosial. Anu Bapak ngakritik ngesidik kan jawabanana karena Bapak teh ngabangun. Nya, pemerintah daerahna loba ngantep kan dana pembangunan jalan teh. Duit teh gara-gara diasup. Nya, cekap sakit mah meureun ngajelaskeun. Cuman Bapak keur ngajawab. Diangge naon eta artos 2 triliunan anu lebat ka Garut teh. Ini asa hareudang. Nah, gimana ini, guys? Ini mantan Bupati Garut katanya, guys. Jalan masih jelek, gak ada pembangunan. Kemana itu uangnya, guys? Coba. Aduh. KPK titah diperiksa mantan Bupati Garut. Langsung KPK, guys. Masuknya, guys. Waduh. Teboga kaera si Rudi guys jadi mantan Bupati oge. Selama ngajabat jalan raruksak. Anjay. Kenapa ini mantan Bupati Garut ini, guys? Waduh. Oke, guys. Kita lanjut lagi ke video berikutnya. Mantan Bupati Garut kritik KDM soal jalan desa diambil alih Provinsi Jabar. Gimana ini, guys? Masa ya Kabupaten Garut tapi ininya diambil sama Provinsi Jabar katanya. Bupati Garut mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi soal perbaikan jalan desa diambil alih. Oh, ini ngeritiknya tuh gara-gara anggaran desa diambil sama Pemprov Jabar katanya, guys. Jadi dia ngeritik Provinsi. Mohon maaf Bapak, 10 tahun Bapak menjabat sebagai Bupati Garut. Apakah pembangunan infrastruktur sudah merata? Sepertinya tidak. Soalnya banyak sekali laporan-laporan aduan-aduan dari masyarakat Garut soal jalan butut, jalan rusak, baik jalan desa maupun jalan kabupaten. Pertanyaannya, Bapak 10 tahun tidak bisa membangun jalan. Nah sekarang pemerintah Provinsi Jawa Barat perhatian ke Kabupaten Garut. Oke. Kudu nama bunga atau merenan. Bener sih harusnya tuh kita tuh senang gitu, ada yang ngebantuin. Soalnya sama pemerintahan daerahnya tuh dibiarin jalannya. Terus sekarang yang turun tuh Pemprov Jabar. Harusnya kita tuh senang gak sih, bukan malah ngeritik kalau kayak gitu. Bener gak sih, guys? Coba tulis di kolom komentar ya. Iya mah malah sebaliknya. Kan gara-gara ucapan Bapak yang merasa tidak ridho, tidak rela gitu. Tidak ridho. Jalan desa diambil alih ke provinsi. Cek Bapak aing teh yang geus sakirana embung mah digeser we nya anggarana teh ka kabupaten lain kumaha. Kan nu kaberatana teh ayeuna teh pemerintah Garutna. Akhirna wakil Bupati Garut berkomentar di pitina Kang Deddy Mulyadi. Tah komentarna. Apa ini? Kita baca komentarnya ya, guys. Komentarna. Ieu mah saran we Bapak. Lebih baik Bapak sebagai mantan Bupati Garut duduk manis menikmati masa pensiunan. Ulah beut ngaririweuh pejabat nu ayeuna keur ngajabat. Baik, percayakanlah kepada pucuk pimpinan Garut yang merenan Bupati jeung wakil Bupati nu ayeuna. Walaupun ayeuna teh nu katingali loba gerak
Loba gawena teh ngan saukur wakil bupatina. Oh, jadi bupati yang sekarang mah katanya yang banyak kerjanya tuh wakil bupatinya, bukan bupatinya, guys. Ada aja, aduh, Garut gimana ini Garut? Namun misalkan Bapak beneran ieu mah nya peduli terhadap daerah Bapak, cinta terhadap masyarakat. Nah, urang kawal bareng-bareng lamun misalkan pemerintah Provinsi Jawa Barat meureun rek mengambil alih proses perbaikan pembangunan jalan di desa. Urang kawal we bareng-bareng dari mulai pembangunannya sampai anggarannya. Dan Bapak juga harus mempunyai trust atau kepercayaan terhadap generasi pemimpin setelah Bapak. Benar sih, harus sih. Perlu diaudit tuh mantan Bupati Garut. Waduh, 10 tahun menjabat kerja apa ya? Kerja apa ya? Itu guys. Coba tulis di kolom komentar. Itu 10 tahun gak ada pembangunan, gak ada perbaikan jalan. Kerja apaan guys? Coba tulis di kolom komentar. Oke guys, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Ini panas. Mantan Bupati kritik turunnya Pemprov Desa di Garut. KDM beri jawaban menohok. Nah ini nih. Desa ini ya, dulu dari bantuan keuangan provinsi itu ada dana IP 130 miliar juta. Sekarang ya tinggal 40 juta. Jadi turunnya 70. Dari 55 miliar menjadi 15 miliar lah kira-kira. Turunnya 40 miliar. Nah, yang 40 miliar itu dulu katanya mau dibuatin untuk jalan. Jalan desa itu akan dibangun oleh provinsi lah dengan kerjasama. Tapi di APBD juga. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Sehat, bahagia, semangat. Saya dalam perjalanan menuju kota Tasik untuk mengikuti salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Dan saya sampaikan terima kasih banget buat Pak Rudi, mantan Bupati Garut, yang saya lihat sangat rajin mengkritik saya. Nuhun banget. Saya diingatkan oleh Bapak karena Bapak adalah sahabat saya. Dulu sama-sama pernah menjadi bupati bersama. Saya Bupati Purwakarta, Bapak Bupati Garut. Saya sampaikan ke Bapak bahwa setelah saya melihat data keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat 5-10 tahun ke belakang, ke Kabupaten Garut tuh ngalir uang dalam setiap tahun itu kalau diakumulasikan triliunan, Pak. Setiap tahun triliunan guys masuk ke Garut. Tetapi yang saya aneh, hari ini saya banyak sekali mendapat komplain dari warga Bapak yang di daerah-daerah pedesaan terutama Garut Selatan. Mereka selalu komplain jalan butut, jembatan butut, itu saja yang diomongin. Nah, karena saya mendapat komplain dari warga Garut secara terus-menerus, terutama daerah pedesaan, ini yang paling sering komplain tuh Garut dan Sukabumi. Nah, maka saya berinisiatif untuk merubah cara pengelolaan bantuan keuangan. Jadi, dana untuk desa bukan dikurangi, Pak, ditambah lebih besar lagi dibanding tahun yang lalu. Malah 2 kali lipat. Cuman kami akan membagi skala prioritas, yaitu menyelesaikan jalan-jalan yang jelek di desa secara bertahap dan nanti menyebar ke seluruh provinsi Jawa Barat. Dan salah satu prioritas kami dari jalan-jalan desa yang jelek itu adalah salah satunya ya Kabupaten Garut. Kami ingin beresin agar tidak ada masyarakat yang teriak-teriak lagi jalan jelek. Tapi kalau Bapak keberatan terhadap apa yang kami lakukan, ya nggak apa-apa. Saya geser ke kabupaten lain yang lebih membutuhkan. Karena barangkali Bapak keberatan terhadap kebijakan saya. Nggak ada masalah, Pak. Karena yang butuh jalan masih sangat banyak. Hatur nuhun Pak Rudi, salah. Gimana kalau dipindahin dana anggarannya ke kabupaten lain? Gimana? Ke Tasik misalkan? Ayo loh. Soal duit anggaran, mantan Bupati Garut ngotot pas menjabat dulu kemana hasil pelayanannya nol besar, katanya itu nol, bener-bener nol guys. 10 tahun menjabat ngapain aja, buset. Aduh, oke guys, kita lanjut lagi nih. Apa ini? Rumah digeledah KPK, Ono Surono biasa saja, kita hormati proses hukum yang jalan, katanya. Respon santai Ono, rumahnya digeledah KPK, rumah di Bandung dan Indramayu digeledah terkait kasus Bupati B.
Kemarin rumah Bapak digeledah Pak, perasaannya gimana Pak? Itu tim hukum saja ya, karena memang saya sudah membentuk tim hukum dan saya lihat sih sudah ada beberapa rilis yang disampaikan. Pak, ini tinggal lihat di rilis saja. Jika melihat rumah digeledah Pak, perasaannya gimana Pak? Biasa saja. Biasa saja. Nah, ini langkah ke depan gitu. Ya, kita dulu lah hormati proses hukum ya. Makanya dengan yang selama ini kita ikut. Kami menghormati proses hukum yang sedang dijalani saat ini. Kuasa hukum Mono Surono yang dilakukan oleh KPK, khusus terkait penggeledahan ini, kami mencatat ada beberapa hal kejanggalan. Pertama, penyidik KPK meminta agar CCTV keluarga di dalam rumah ketika pada saat penggeledahan itu dimatikan. Nah, ini membuat kami bertanya-tanya. Mengapa harus dimatikan CCTV itu? Apa dasar hukumnya? Pertama. Kedua, penyidik membawa surat izin di dalam konsiderannya, termasuk dalam pembacaannya, penyidik KPK tidak menyertakan surat izin dari pengadilan setempat, dalam hal ini PN Bandung. Nah, ini yang dalam KUHP baru saya kira itu sudah jelas tertera di pasal 114 ayat 1 itu harus menyertakan izin dari pengadilan negeri setempat penetapannya. Nah, itu yang perlu kita clearkan. Dan kedua, penggeledahan di rumah Pak Ono dalam hal ini sebagai kuasa hukumnya, KPK dimaksudkan untuk mencari alat bukti. Nah, namun setelah penggeledahan terjadi tidak menemukan, makanya klien kami yaitu dapat dipastikan bahwa klien kami tidak terlibat dalam persoalan perkara akuo ya yang dimaksud. Maka ketika tidak ditemukan ya perkara, saya kira KPK juga terlalu ceroboh juga untuk melakukan hal itu. Dan selanjutnya pihak penyidik dalam penggeledahannya menyita beberapa barang. Salah satunya ada laptop, ada uang keluarga, ada uang tabungan arisan istrinya Pak Ono, juga ikut disita dalam hal ini, yang saya kira itu tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa oleh KPK. Untuk itu saya berharap terakhir kami menyampaikan pada semua pihak, kita bersama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan, tetapi juga tidak melupakan tentang asas praduga tak bersalah. Makanya kami berharap semua pihak untuk menghormati hal itu, dan kami sebagai kuasa hukumnya juga sekaligus Kepala BBHR Jawa Barat menyatakan keprihatinan tersebut. Semoga berita ini juga menjadi pengurai dari simpang siur berita yang sedang beredar saat ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ini penggeledahannya. Suasana penggeledahan rumah Ono oleh KPK, rumah di Bandung dan Indramayu digeledah terkait kasus Bupati Bekasi. Ini yang disitanya. Uang semua itu, buset. 2 koper uang semua. Lumayan banyak juga yang disitanya ya guys ya. Bilang biasa aja padahal hatinya ketar-ketir, buset. Itu bukan gua ya, itu dari Acas Sumantri katanya. Tetap hati nggak bisa tenang, bilang biasa aja, tetap hati itu nggak bisa tenang, pasti itu udah pasti guys.
Oke guys, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Dari akun Pria Misterius 06966, tanggapan masyarakat dan KDM terhadap uang di jembatan Cirahong Kabupaten Ciamis Kota Tasikmalaya, perbatasan Ciamis sama Tasikmalaya ini ya guys ya. KDM ketika beliau mengatakan akan melakukan pidana terhadap orang yang melakukan pungli di sini itu terlalu kejam. Karena warga yang mengeluarkan uang di sini itu pertama itu sukarela. Yang kedua, kalau di tengah malam yang melakukan penjagaan dan pengamanan bagi warga yang kecelakaan di jembatan itu adalah para penjaga di sini. Guys, tahu saya ya, kalau udah malam banget udah nggak ada yang jaga, setahu saya. Sehingga saya kira perlu dilakukan pembacaan penelaahan ulang bagaimana solusi kalau kemudian tidak ada penjaga, diadakan lampu merah di sini yang mengatur waktu masuk kendaraan atau membuat garis, membuat tanda-tanda bagi warga supaya keluar masuk kendaraan bisa tertib. Karena kalau tidak bisa ditertibkan, kemungkinan nanti akan terjadi crash gitu ya. Dan nanti itu siapa yang akan bertanggung jawab ketika itu terjadi? Maka saya kira jangan hanya berhenti di dalam penghilangan pungli, tapi harus ada fungsi lain yang harus dihadirkan untuk menjaga. Enggak, setahu saya pasti akan ada fungsi lain dan kebijakan lainnya juga soal jembatan ini ya. Pasti ada sih. Keluar masuk kendaraan yang ada di jembatan Cirahong ini. Mohon Pak KDM untuk melakukan penelaahan ulang ataupun pemerintah daerah untuk mencari solusi. Karena tadi juga kami menyaksikan ketika kami berhenti di sini ada warga yang secara tiba-tiba memberikan uang kepada kita, padahal kita bukan penjaga di sini. Mereka artinya sukarela. Kalau pungli itu, pungutan itu mereka meminta, ya. Meminta, kalau tidak dikasih, mereka tidak diberikan kesempatan untuk masuk. Sedangkan mau beri yang tidak memberi juga mereka dikasih. Saya kira orang yang selalu menjaga di sini itu adalah orang-orang baik, orang yang berniat untuk membantu, dan jangan sampai oleh pemimpinnya sendiri dianggap sebagai sebuah tindakan yang dianggap dalam tanda kutip kriminal karena dimungkinkan dipidanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jembatan Cirahong itu merupakan jembatan legendaris milik PT KAI. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan perbaikan lantai jembatan senilai 1 miliar lebih. Dan sekarang sudah bisa dilewati dengan baik. Kami berencana untuk melakukan pengecatan dan pemasangan lampu agar lebih estetik. Untuk itu tidak ada alasan bagi siapapun untuk memungut uang saat warga menggunakan jembatan tersebut. Gak ada kaitannya dengan saudara yang memungut di situ, karena itu anggarannya berasal dari anggaran provinsi. Dan apabila masih terus dilakukan pungutan, maka kami akan melakukan tindakan bahwa saudara sudah melakukan pungutan liar terhadap masyarakat. Saya ucapkan terima kasih dan pasti ujungnya adalah pidana. Sukarela apaan, gue barusan lewat di situ harus bayar bisa lewat. Jujur, gue pernah lewat terus dimarahin gak bayar guys, jujur, sumpah. Nah kan udah ada bukti, ini masih mau bacot juga. Emang kamu yang bikin jembatan bang? Waduh. Membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Ya gimana ya, mau gimana pun juga terlihatnya itu benar, pasti ya tetap salah. Soalnya nggak ada izin apapun gitu loh. Pasti terlihatnya tetap salah. Kalau pungli itu emang salah guys. Kalaupun tindakannya benar, baik, bisa membantu, tapi kan ini negara Indonesia guys. Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Kita sebagai apa di sini tetap? Ini apa ini? Janda cantik asal Tasik temani makan KDM yang tadi ini guys nih. Suaminya kemana? Kata gua juga sama yang bening-bening tahu aja guys. Duda satu ini guys.
Hah? Suaminya nggak ada? Kemana? Sini kalau janda. Ada. Sini kalau janda sini. Kalau janda temani saya makan sini. Sini. Aduh. Aduh, dapat aja kita ini. Dapat aja Om ya. Aduh. Awas lah rek dahar. Keren sangat gua. Aduh. Sudah berapa lama sendirinya teteh? Udah ada mau setahun. Setahun. Waduh, baru bro. Baru setahun. Punya anak berapa? Satu. Sekarang di mana anaknya? Ada ikut. Umur berapa? Umur 5 tahun. Teteh usianya berapa? 27. 28. Sekarang yang biayai anak siapa? Kadang dikasih sama ayahnya tapi nggak tentu. Boleh nggak aku ngasih sama anaknya? Sekarang biaya hidup dari mana? Beli skincare, make up, Biaya sendiri. lipstick, kuota. Dari mana teh? Biaya sendiri kan penjahit. Oh, ngejahit. Ngejahitnya di rumah sendiri atau di orang? Sendiri. Rajin. Tolong jahitin perasaan saya. Emang bisa aja, guys. Semuanya tuh bisa aja. Sini teh di panitia hajat. Ya, kan saudara. Bagian terima tamu. Ya, bagian itu aja bantu-bantu. Bantu. Buat anaknya Cantik sekolah kali, sudah guys. ada biayanya belum? Belum ada. Oh, belum. Om, belum ada biayanya buat anaknya sekolah, Om? Aduh, ya Pak. Apa yang dibutuhkan? Banyak. Apa itu? Sepatu, tas, seragam. Sepatu 200.000, ya kan? Tas 150, 350, seragam 200, 550, segitu kan? Oh, ini buat nih teh. Nah, anaknya sekolah. Buat sekolah anaknya. Apa salam buat bapaknya? Saya ikut membiayai anak bapaknya. Aduh, lumayan itu Kang. Kilometer belum tinggi, kopling juga belum dalam banget, pemakaian wajar, buset. Yang komennya guys, semua guys. Aduh, tolong jahitin perasaan saya katanya. Waduh, oke next kita lanjut lagi ke video berikutnya nih. Heboh banget. Apa ini tadi empok ngecika lagi nih guys. Begitu ya lah katanya. Pak nanya-nanyain terkait masalah urusan IP provinsi. IP apa warga? Dana infrastruktur pedesaan. Ya, apa heboh banget. Terutama ini nih. Itu, Kabupaten Garut. Bisa aja dia nyinyirnya guys, bisa aja guys nyindir-nyindirnya tuh. Mantannya gitu kan ya. Niat hati ingin mengkritik. Niat hati ingin menjadi seorang pahlawan untuk daerah yang dulu pernah dia jabat 10 tahun, 2 periode berarti kan ya. Ujung-ujungnya borok malah dibuka. Sama siapa? Mendiri sendiri. Sama warga masyarakatnya ketika beliau menyampaikan kritikan kepada Pak Deddy Mulyadi. Ujung-ujungnya apa? Keluar kan semua tuh warga-warga masyarakatnya yang berkata, alah katanya 10 tahun bekerja, mana hasilnya? Kagak ada hasil. Tetap aja jalan di pelosok-pelosok di mana-mana pada butut, pada goreng, begitu kan. Dan akhirnya apa? Disetis juga kan sama Pak Deddy Mulyadi itu terkait videonya. Ternyata warga itu kucuran dananya sampai triliunan 5-10 tahun ke belakang. Buset dah. Tapi kan emang di awal-awal juga ya ketika terkait apalagi terkait dana hibah paling banyak itu daerah Garut yang dapetin. Cuman Itu masalahnya uangnya kemana gitu loh, Mpok. Uangnya tuh kemana, Mpok? Aduh. Kita baca komennya nih. Singolau empok gua nih katanya. Dia bisa aja loh guys nyindirnya guys. Kasihan mantan bupati. Aduh. Jangan dikasihanin guys yang kayak gitu mah guys. Oke guys, kita next lagi ke video berikutnya. Apa ini? Ini dari akun Deddy Mulyadi Official. Tragis ayah
tewas dikeroyok preman di pesta pernikahan anak usai tolak dipalak 500.000. Wah, di mana ini guys? Sampai meninggal loh, dikeroyoknya sampai meninggal anjir. Kirain yang kayak gini tuh udah nggak musim gitu 2026, kirain yang kayak gini tuh udah nggak ada, masih ada ternyata. Menyikapi peristiwa yang terjadi pada diri Pak Dadang yang meninggal karena dipukul oleh sekelompok orang, anak muda yang melakukan upaya pemalakan. Dan pada akhirnya terjadi keributan sehingga Pak Dadang meninggal di lokasi kejadian. Seharusnya hari itu menjadi hari bahagia bagi Pak Dadang karena anaknya menikah, mendapatkan jodoh dengan warga satu desa. Untuk itu, saya sebagai Gubernur Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada keluarga Pak Dadang atas kelalaian kami sebagai penyelenggara daerah Provinsi Jawa Barat sehingga tidak bisa melindungi warganya yang melaksanakan kegiatan kenduri yang pada akhirnya berdampak pada peristiwa yang menyedihkan, menyakitkan bagi keluarga dan seluruh masyarakat Jawa Barat. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf dan semoga ini menjadi pembelajaran penting bagi kita ke depan untuk terus meningkatkan upaya pelindungan pada warga kita karena satu nyawa sangat berarti dalam kehidupan kita. Hatur nuhun. Wah, parah banget sih. Ternyata yang bapaknya yang lagi nikah loh guys. Bayangin guys, kita mau bahagia-bahagia ngelihat anak mau nikah terus meninggal dikeroyok. Wah, itu harus bener-bener bantu diusut sih Pak. Jujur Pak, bener Pak, harus dibantu diusut sih Pak. Itu harus benar-benar dicari semuanya dengan clear guys. Harus nerima hukuman yang setimpal lah setidaknya ya. Oke guys, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Ini terima kasih kepada Kapolda Jabar dan jajaran yang telah dengan cepat menangkap pelaku penganiayaan terhadap Pak Dadang hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Oh, udah tertangkap nih semuanya nih. Oh, Saya ucapkan terima kasih pada Kapolda Jabar, Reskrim Polda Jabar, kemudian jajaran Resmob, kemudian Kapolres Purwakarta dan Reskrim Polres Purwakarta dan Resmobnya. Saya ucapkan terima kasih yang telah dengan cepat menangkap pelaku pemukulan yang berakibat kematian Pak Dadang yang hajatan di Desa Kertamukti, Purwakarta. Semoga peristiwa ini tidak terjadi lagi dan semoga kita semua siaga dalam setiap saat agar peristiwa kriminal tidak terjadi di Jawa Barat. Itu cuma satu orang ya guys. Cir, sumpah sampai meninggal loh. Parah banget sih. Ini cuma sekedar apresiasi selamat dan ini simple banget tapi ini sangat alternatif banget. Terima kasih Kang Dedi, meski aku provinsi sebelah tapi senang banget lihat konten-konten Kang Dedi. Boleh, sama-sama. Saya sama-sama ya, sama-sama saya. Masya Allah, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Waduh, ini kayak mana guys? Untung langsung ketangkep, ternyata cuma satu orang. Semoga dia mendapatkan hukuman yang setimpal ya guys ya. Oke guys, kayaknya videonya segitu dulu. Sampai jumpa di next video berikutnya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga loncengnya. Dan yang belum like, jangan lupa tekan dulu tombol like. See you next video.